Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Kak. Terima kasih kakak ucapkan pada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita di sore hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kakak ingin bertanya, apakah kalian di sini semua pernah mendapatkan layanan ini di sekolah? Layanan bimbingan kelompok dari guru BK pernah dikasih? Nggak pernah. Jadi kalian tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Baik, langsung saya kasih tahu. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan dan informasi kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan mendorong pengembangan perasaan, pikiran, ide, wawasan, dan gagasan, serta mewujudkan perilaku yang tingkah laku yang efektif, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Adapun manfaatnya ialah untuk memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan meningkatkan pengembangan tentang diri sendiri, kepercayaan diri, dan pemahaman baru terhadap diri sendiri serta lingkungan sekitar. Lalu cara pelaksanaan dalam bimbingan kelompok ini yang pertama dengan melalui 4 tahap: tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Lalu setiap anggota kelompok secara bebas untuk menyampaikan gagasan, ide, perasaan, pikiran, dan lain sebagainya. Setiap anggota kelompok wajib mematuhi peraturan yang sudah ditentukan, dan posisi duduk dalam kegiatan ini ialah berbentuk lingkaran ataupun angkare. Selanjutnya ialah asas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, artinya adik-adik sukarela mengikuti kegiatan ini, tidak ada unsur keterpaksaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Maksud asas ini adalah adik-adik terbuka untuk menyampaikan kesan, wawasan, ide, perasaannya dalam kegiatan kelompok ini. Lalu yang ketiga adalah asas kenormatifan, yaitu cara kita berkomunikasi dan bertata krama selama kegiatan kelompok ini berlangsung. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan, di mana asas ini maksudnya kita harus menjaga rahasia. Apa yang kita bahas dalam kelompok ini hanya kita yang tahu, tidak boleh orang di luar kelompok ini yang tahu. Baik, apakah adik-adik siap melakukan kegiatan ini? Siap. Sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya, kita akan bermain game terlebih dahulu. Nama gamenya ialah rangkai tanggal ulang tahun. Jadi nanti saya sebagai orang pertama akan menyebutkan tanggal lahirnya, tanggal lahir saya, lanjut ke orang kedua menyebutkan tanggal lahir saya, lalu tanggal lahir dia. Ngerti kan? Siap. Apakah adik-adik sudah siap untuk memulai game sini? Siap. Baik ya, langsung dari saya. 18, 31, 15, 18, 31, 15, 18, 15, 16, 23. Baik, tepuk tangan. Jadi selanjutnya yaitu kakak akan memberitahu dalam bimbingan kelompok terdapat 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas ini ialah kalian para anggota kelompok yang akan menyampaikan topik apa yang kita bahas, lalu nanti kita tentukan. Dan topik tugas ialah pemimpin kelompok yang menentukan topik yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Langsung saja, di sini kita akan mengambil topik tugas, di mana saya yang akan menentukan topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengaruh gadget terhadap hasil belajar. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas apa itu gadget. Gadget adalah alat barang canggih yang diciptakan dengan beberapa aplikasi dan menyajikan beberapa media seperti media sosial, media massa atau media berita, game, hiburan, dan lain sebagainya. Gadget sendiri memiliki fungsi khusus dan keunikan. Kenapa? Sebab setiap penggunanya akan merasa suka dan tertarik untuk memiliki dan menggunakannya. Sebab gadget ini selalu
memunculkan teknologi-teknologi terbaru yang memudahkan para penggunanya. Lalu, apakah smartphone termasuk gadget? Menurut kalian, smartphone atau handphone itu termasuk gadget nggak? Termasuk. Lalu, siapa yang tahu apa itu handphone? Nah, apa itu? Handphone itu alat komunikasi jarak jauh maupun dekat. Nah, baik. Memang benar, handphone itu kita gunakan untuk berkomunikasi baik jarak jauh ataupun dekat. Pada zaman dahulu, sebelum berkembangnya zaman sekarang, handphone itu hanya digunakan untuk mengirim pesan dan melakukan panggilan. Namun, dengan berkembangnya zaman sekarang, semakin canggihnya handphone, banyak aplikasi-aplikasi yang langsung dapat kita akses melalui handphone ataupun Android yang kerap kita gunakan. Jadi, aplikasi yang dapat kita akses melalui handphone ialah seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Melalui aplikasi itu kita bisa berkomunikasi langsung dengan orang jarak jauh ataupun dekat, dan memudahkan kita untuk mengakses semua berita yang ada di luar dunia sekalipun. Lalu, pastinya setiap kita menggunakan gadget akan ada dampak yang akan kita rasakan, dampak positif dan negatif. Baik, langsung saja, dampak penggunaan gadget ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Jadi kakak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang di sini yang tahu apa dampak positif dari kita menggunakan gadget? Silakan. Menurut saya, dampak positifnya itu kita dapat mengetahui informasi dengan cepat. Benar apa kata saudari bahwa selain kita dapat cepat mengetahui informasi, kita juga praktis. Seperti kalau kita ingin memesan makanan online, dengan mudah kita bisa mengaksesnya melalui Android ataupun handphone, karena kita sudah dibekali dengan ada gadget ini. Kecanggihan zaman sekarang inilah yang membuat kita merasa lebih mudah. Langsung saja dampak yang kedua ialah dampak negatif. Jadi adik-adik di sini, siapa yang tahu dampak negatif apa yang kita rasakan kalau kita menggunakan gadget? Silahkan. Saya dampak negatifnya Ya benar. Kita akan lalai dalam menggunakan waktu kita karena kita terlalu cenderung bermain dengan gadget. Selain lalai dengan waktu, gadget itu bisa menimbulkan kejahatan, bisa membuat mata kita radiasi, bahkan bisa menurunkan hasil belajar kita. Kalau kita menggunakan gadget tidak dengan waktu yang tepat ataupun terlalu lama menggunakannya, ya kesehatan kita akan berdampak. Bahkan kita menjadi orang yang tergantungan akan gadget. Kalau kita pergi sekalipun, pasti kita akan merasa lebih bagus ketinggalan uang daripada gadget, betul? Karena banyak orang mengalami seperti itu. Lanjut saja, yang kedua pembahasan kita ialah apa itu belajar. Belajar adalah proses di mana kita tidak tahu menjadi tahu, atau kita mendapatkan pengalaman baru berupa tingkah laku, pengetahuan, dan lain sebagainya. Lalu hasil belajar adalah pencapaian akhir kita setelah kita belajar, yaitu dengan kita mendapatkannya melalui tes ataupun ujian. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar kita, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini seperti kecerdasan, minat kita dalam belajar, motivasi belajar, dan kesehatan tubuh kita itu sangat mempengaruhi dalam kemampuan hasil belajar kita. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu dari luar diri kita, seperti keluarga, masyarakat, teman, dan lain sebagainya. Faktor eksternal ini juga dapat mempengaruhi kesuksesan hasil belajar kita. Apabila kita terlalu lalai, bahkan terlalu sering bermain dengan teman, maka hasil belajar kita bisa menurun kalau kita tidak meningkatkan motivasi belajar kita secara terus-menerus. Baik, apakah adik-adik sudah paham sampai sini? Lalu kakak ingin bertanya, seberapa sering kalian bermain gadget? Dari sini ya, jawab. Setiap hari kira-kira berapa lama bermain? Iya. Benar. Kalau ini? Setiap waktu. Ini? Ada ini? 12 jam. 12 jam. Kapan pengen mainan? Masya Allah. Tentu. Iya.
Memang sih, kakak sendiri pun juga sering melakukan main gadget. Tapi coba dari sekarang kita ubah cara kita bermain gadget dengan hal-hal yang positif, seperti belajar melalui gadget. Apalagi di masa daring sekarang kan proses pembelajaran melalui virtual yang kita gunakan yaitu gadget, aplikasi, Zoom ataupun lain sebagainya. Maka kakak berharap kita semua bisa meningkatkan kemampuan ataupun minat belajar kita agar tidak kecanduan akan gadget. Kalau bisa kita balancekan antara bermain gadget sama belajar harus sama, seimbang. Bila perlu lebih tinggi motivasi belajar kita daripada motivasi untuk bermain gadget secara terus-menerus. Biasanya kalian ini menggunakan gadget untuk mencari informasi atau enggak stalking Instagram artis atau stalking ke TikTok. Biasa sering ke yang mana? Dua-dua. Yang lain? Nyari informasi, stalking TikTok, Atau nonton drama Korea lebih sering? iya. Baik. Itu nggak apa-apa kita lakukan, tapi kalau bisa jangan terlalu sering, karena nanti itu bisa mempengaruhi prestasi belajar kita menurun. Apalagi kalau udah menurun pasti kita sendiri yang pening kan, kayak mana mengembalikan agar prestasi belajar kita tetap stabil ataupun meningkat. Karena kecanduan itulah yang dapat mempengaruhi prestasi belajar kita. Maka dari situ bagi saya memberikan kepada kalian semua bahwa gadget itu perlu kalau kita menggunakannya dengan tepat. Jangan kita salah gunakan gadget tersebut. Baik, apakah adik-adik ada yang mau ditanyakan atau menyampaikan mengenai materi ini? Pas. Baik, kegiatan kita akan berakhir. Sebelumnya kakak meminta kalian untuk mengungkapkan pesan dan kesan kalian dalam setelah mendapatkan layanan ini. Dimulai dari saudari Nila. Kesan saya senang mengikuti kegiatan hari ini dan pesannya semoga saya dan yang lainnya kedepannya bisa mengurangi bermain gadget dan mengingat waktu. Lanjut. Pesan saya senang dengan kegiatan hari ini. Pesannya saya akan mengurangi bermain gadget supaya lebih baik. Lanjut. Pesan saya senang mengikuti kegiatan hari ini. Pesannya manfaatkan gadget itu sebaik mungkin, jadi nggak salah guna. Pesannya saya senang bisa mengikuti kegiatan ini dan pesannya semoga kedepannya saya bisa mengurangi waktu untuk bermain gadget dan bisa memanfaatkannya lebih baik lagi. Lanjut kepada saudari Wafa. Kesannya saya senang dalam melakukan kegiatan hari ini. Pesannya kurangilah waktu dalam menggunakan gadget. Ya, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengutarakan pesan dan kesannya. Sebelum kegiatan ini berakhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak ucapkan atas partisipasi adik-adik semua. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.